Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan melihat sebuah video lagi nih. Dan video kali ini yang mau aku lihat itu berjudul Belajar Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia atau keduanya. Gadis Filipina berjawaban ini. Nah, kira-kira apa nih jawaban dari gadis Filipina ini guys? Oke, kita lihat langsung videonya. Oke, let's go. Langsung aja dulu kita putar video kali ini guys. Karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali. Tetapi Oke, kita lihat ya. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, manakah yang perlu saya pelajari? Seperti yang diketahui, bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu. Namun dalam perkembangannya, bahasa Indonesia jauh lebih maju dari bahasa Melayu. Ini terbukti daripada minat pelajar antarabangsa yang ramai yang ingin mempelajari bahasa ini. Chris Roxon, seorang YouTuber dari Filipina yang baru-baru ini memuat naik video tentang bagaimana dia berasa keliru untuk memilih antara bahasa Melayu atau Indonesia untuk belajar. halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, 2 tahun saya hanya belajar bahasa Indonesia. sendiri. Lalu, saya menemukan tentang IPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu hampir Awalnya, sama. saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya hanya memilih satu karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal karena language resources-nya yang tersedia secara online itu banyak, lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengajarkannya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, buat pidato dan puisi Indonesia. Bahasa Indonesianya lancar ya. Dan saya sangat Tapi 2 tahun bersyukur udah karena belajar. aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang melakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Dan sebagai temannya dari Filipina, saya mendukung upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga harinya menyenangkan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Nah, teman-teman itu ya, gadis Filipina, dia belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun tapi lancar banget loh itu bahasa Indonesia. Tapi benar, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu sama lah, karena emang bahasa Indonesia kan berasal dari bahasa Melayu. Bahkan di Indonesia sendiri tuh, khususnya di masih yang tinggal di daerah Riau kayak aku tinggal ini nih,
kayak tempat aku tinggal yang di Riau itu tuh masih ada beberapa tempat yang menggunakan bahasa sehari-hari itu emang pakai bahasa Melayu guys, karena bahasa Indonesia itu kan emang berasal dari bahasa Melayu. Contohnya aja kayak Riau Kepulauan itu mereka benar-benar kayak bahasa Melayu, benar-benar kayak bahasa Malaysia sih, benar-benar bahasa Melayu. Di provinsi Rohil juga, Bagan Sepiati juga mereka juga menggunakan bahasa Melayu juga. Pokoknya masih banyak lah kalau di Riau ini yang menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa sehari-harinya guys. Di tempat aku tinggal ini sih nggak terlalu Melayu karena aku tinggal di Riau Daratan juga kan, tapi teman-teman aku juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, and subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye. Jadi bahasa Melayu itu bukan bahasa yang asing ya, apalagi aku yang tinggal di Riau, karena udah sering juga karena masih menggunakan bahasa Melayu ya, bahasa Filipina lah.